Brand Erspo diboikot warganet di sosmed. Ini tuh lagi rame Bisa? banget. Jadi Ini 18 kasusnya. Maret kemarin, Belum lama menjadi Timnas official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 50700123009. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kasus, yaitu kasus brand lokal Erspo yang meluncurkan jersey baru Timnas Indonesia pada Maret 2024. Namun, alih-alih mendapatkan respon positif, publik justru mengkritik keras desain dan kualitas jersey tersebut. Kritik memuncak ketika muncul tagar boykot Erspo yang kemudian memperburuk sentimen publik. Bahkan komentar salah satu desainer dianggap meremehkan kritik masyarakat sehingga krisis semakin dalam. Krisis ini muncul akibat kesalahan internal, mulai dari desain, quality control, hingga respon tidak profesional. Karena itu, kasus ini termasuk pada preventable cluster, yaitu kategori krisis dengan tanggung jawab organisasi yang paling tinggi. Teori ini mengelompokkan krisis berdasarkan seberapa besar organisasi dianggap bertanggung jawab. Dalam kasus Erspo, krisis termasuk pada preventable cluster karena kesalahan berasal dari proses internal. Kemudian, krisis seharusnya dapat dicegah melalui kualitas dan komunikasi yang lebih matang. Dan kemudian juga ada tindakan tidak profesional, yaitu komentar desainer yang memperburuk situasi. Dalam klaster ini, publik memberikan atribusi tanggung jawab yang tinggi, sehingga ancaman reputasional sangatlah besar. Menurut teori ini, terdapat 3 faktor utama yang kemudian menentukan tingkat kerusakan reputasi. Yang pertama, initial crisis responsibility, yaitu publik menilai bahwa krisis ini sepenuhnya tanggung jawab Erspo mulai dari desain hingga kualitas produk. Kemudian yang kedua, krisis historik. Walaupun tidak disebutkan adanya krisis serupa sebelumnya, tapi kesalahan fatal pada produk nasional menambah sensitivitas publik. Kemudian yang ketiga, prior relation reputation, yaitu kepercayaan publik sebelumnya tidak terlalu kuat karena Erspo adalah brand baru di level nasional. Nah, dalam situasi ini, teori ini menyarankan strategi rebuild, yaitu strategi paling akomodatif. Erspo melakukan tepat apa yang disarankan oleh teori ini, yaitu meminta maaf melalui pendirinya, Muhammad Sadat, kemudian mengakui kekurangan kualitas, kemudian mengubah desain secara total, dan mengadakan sayembara untuk melibatkan supporter dan juga melakukan rebranding. Nah, strategi rebuild berhasil memulihkan reputasi jersey baru ludes dalam hitungan detik dan menit setelah dirilis kembali. Dalam teori komunikasi krisis menekankan 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menjaga keselamatan dan kejelasan informasi, kemudian mengelola reputasi, kemudian menunjukkan empati, dan juga melibatkan publik sebagai mitra. Nah, jadi itulah pandangan teori situational krisis, communication krisis pada kasus Erspo. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.